menghabiskan materi kesetimbangan dulu, masuk ke kesetimbangan disosiasi. Apa sih Bu yang dimaksud dengan kesetimbangan disosiasi? Ya, jadi disosiasi itu merupakan reaksi penguraian suatu zat menjadi zat lain yang lebih sederhana. Gitu ya. Jadi di dalam sebuah sistem kesetimbangan itu tidak semuanya habis bereaksi. Jadi seberapa banyak sih zat yang terurai gitu ya menjadi zat yang lain ya itu bisa diukur. Ya, mengukurnya pakai apa? Pakai derajat disosiasi, teman-teman. Nah, apa rumus dari derajat disosiasi? Yaitu bagian yang terurai dibagi bagian mula-mula. Atau mol zat terurai atau mol zat bereaksi dibagi jumlah mol awal atau mol mol mula-mula. Ya. Nah, supaya kita tahu derajat disosiasi, maka teman-teman harus menggunakan apa? MRS ya, gitu. Kenapa? Karena di situ kita bisa tahu berapa banyak yang terurai, berapa banyak yang mula-mulanya, gitu. Nah, itu disebut sebagai kesetimbangan disosiasi. Jadi kita pengen tahu seberapa banyak zat yang terurai dalam sebuah sistem kesetimbangan, ya, diukurnya menggunakan derajat disosiasi. Contoh soalnya gimana, Bu? Contoh soalnya seperti ini. Ya. Sebentar ya. Kita ganti papan dulu. Tadi apa namanya? Derajat disosiasi. Oke. Derajat disosiasi rumusnya adalah jumlah mol terurai atau yang bereaksi ya dibagi jumlah mol mula. Oke, ini rumus dasarnya ya. Derajat disosiasi adalah jumlah mol zat terurai atau jumlah mol zat yang bereaksi dibagi jumlah mol mula-mula. Misal Bu Ita punya contoh soal seperti ini. Ya. Pada temperatur tertentu dalam ruang 1 liter dimasukkan gas N2O4 dan terurai menurut reaksi berikut. Ya, N2O4 akan menghasilkan 2NO2. Jika pada kondisi setimbang mol N2O4 sama dengan mol NO2, berapa derajat disosiasi N2O4? Gitu. Ya, jadi pertanyaannya seperti ini. Ya, pada temperatur tertentu dalam ruang 1 liter kita punya reaksi N2O4 terurai menjadi 2NO2. Nah, di sini dikatakan jika pada kondisi setimbang mol N2O4-nya itu sama dengan mol NO2, maka berapa derajat disosiasi N2O4? Nah, karena derajat disosiasi itu rumusnya jumlah mol terurai per jumlah mol mula-mula, maka kita harus buat sistem MRS-nya, ya. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita tulis dulu reaksinya. Ya. Kemudian oke, dari soal ada data yang bisa kita masukkan ke dalam MRS? Ada nggak? Ada nggak data mol yang bisa kita masukkan ke dalam MRS ini? Tidak diketahui mol sama sekali ya. Tapi di sini ada keterangan jika pada kondisi setimbang mol N2O4 ini sama dengan mol NO2. Tapi berapa Bu? Ya kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu maka kita asumsikan bahwa jika pada kondisi setimbang mol N2O4 sama NO2-nya sama, maka kalau di sini X, ya di sini juga X. Gitu. Jadi kita permisalkan dia dengan X. Nah, habis itu data mana yang bisa kita tarik lagi dari situ? Data yang bereaksi atau yang terurai di produk atau di reaktan, teman-teman? Masih ingat nggak? Ayo, setimbang di reaktan itu sama dengan mula-mula ditambah yang bereaksi. Tapi kalau, dikurang. Tapi kalau di produk, setimbang di produk sama dengan mula-mula ditambah
yang bereaksi, tapi mula-mulanya biasanya berapa dia? 0, Bu. Mula-mulanya 0 kan? Betul, berarti yang bereaksi di produk sama dengan apa? X. X. Betul. Ya. Jadi yang bereaksi di produk adalah X. Nah, bisa nggak kita nyari yang bereaksi di reaktan? Kalau di produk udah diketahui yang bereaksi sebanyak X. Bisa? Pakai apa? Pakai perbandingan koefisien. Di sini X untuk 2 koefisien. Berarti kalau di sini 1 koefisien, di sini berapa X? Berapa? Setengah X ya, Bu. Betul, setengah X. Ya. Dari mana, Bu? Di sini, ya. 1X untuk 2. Maka 1 koefisien berarti setengahnya. Berarti mula-mulanya berapa dong? Kalau di sini yang bereaksi setengah, sisanya 1. Berarti mula-mulanya berapa? Mula-mula 3/2X ya, berapa? Bu. 3/2X, pinter. Ada yang bingung kenapa 3/2X? Oke, jadi mula-mula di reaktan itu sama dengan yang bereaksi ditambah setimbangnya. Berarti setengah ditambah 1. 1/2 kan? Berarti 3/2. Gitu, nak. Ya? Oke, sampai sini ada mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya? Nah, lanjut. Yang ditanya adalah berapa derajat disosiasi N2O4, maka jumlah mol yang terurainya berapa di situ? Atau yang bereaksinya berapa? Setengah X, ini ya, dibagi jumlah mol mula-mulanya 3/2X. Ini kan akan sama dengan berapa? Setengah kali 2/3, berarti 1/3 ya. Udah, X-nya habis. Gitu. Jadi derajat disosiasi untuk N2O4 itu dia terurai sebanyak 1/3 dari mol mula-mula. Makanya di sini kenapa yang terurai cuma setengah? Kenapa? Kan 1/3-nya dari 3/2, benar nggak? Setengah itu kan 1/3-nya dari 1/2. Ya, itu sama aja seperti itu. Dah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, saya pengen nanya, Bu. Iya, silakan. Itu yang reaktan yang di 2NO2 X dapat di mana, Bu? Dari permisalan. Nah, ini kok begini? Kan tadi dimisalkan jika pada kondisi setimbang mol N2O4 sama dengan mol NO2. Kan kita nggak tahu berapanya, maka kita misalkan sebagai X sama X di sisanya. Habis itu, nah ini, aduh kok begini sih? Jadi, habis itu kan tadi X-nya naik di produk. Baru kita pakai perbandingan koefisien. Jadi asal-usul X itu dari situ. Gimana? Bisa difahami nggak? Bu, sisanya apa, Bu? Sisanya X. Kan yang diambil datanya, karena kita mau nyari derajat disosiasi, kita nyari jumlah mol terurai per jumlah mol mula-mula. Justru kita nyari data yang awal, terurai sama mula-mula. Nah, yang setimbangnya kan diketahui, tapi diketahui nggak pakai angka, bukan angka 5 atau 10 itu bukan. Tapi pakai clue, ya. Biasanya kalau nggak clue pakai perbandingan dia. Misalkan 3/4, 2/1 gitu. Biasanya. Oke, ada lagi? Ini geser ya. Tadi kegeser nih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau Oke, kita coba. itu keterangan dalam ruang 1 liternya berarti nggak dipakai ya, Bu? Enggak. Oh, oke. Ya, silakan dicoba halaman 167. Kita merahin ya. Halaman 167 nomor 14. Caranya sama persis. Coba dulu yuk.
Halaman 107 nomor 14. Soalnya sama persis, teman-teman ya. Ada yang ketemu jawabannya? Ada yang ketemu jawabannya? Gak ada yang ketemu? Berapa? Sepertiga, Bu. Berapa? Sepertiga. Betul, sepertiga. Siapa nih yang jawab? Adi? Adi mau coba tulis jawabannya? Bentar, Bu. Anotate. Bisa nggak? Ketemu annotate-nya? Ada di atas, di titik 3 biasanya. Coba ya. Oke, kita nunggu Adim nulis jawabannya ya. Jawabannya benar sepertiga. Mas, ini tulisan. Ya. Oke, thank you Adim sudah membantu Bu Ita menjawab pertanyaannya. Oke teman-teman, jadi cara mengerjakannya sama persis untuk soal nomor ini, nomor 14. Di situ kan diketahui sebuah reaksi 2NH3 menghasilkan N2 plus 3H2. Ya, di situ dikatakan pada kondisi setimbang perbandingan NH3 sama H2-nya itu 4:3. Ya, karena kita nggak tahu berapa jumlahnya, maka kita gunakan X lagi. Ya, jadi 4X sama 3X. Ya, kemudian karena di sini reaktan, kemudian di sini
produk, maka produk yang bisa kita tarik ke atas nih. Jadi 3X-nya naik. Nah, 3X ini jadi acuan untuk menentukan zat bereaksi yang lain. 3X untuk 3 koefisien, maka satu koefisien N2 itu sejumlah X, NH3 koefisiennya 2, maka dia sejumlah 2X. Maka mol mula-mulanya itu 2X plus 4X jadi 6X. Nah, berapa derajat disosiasi NH3? Berarti yang bereaksi 2X per mula-mula 6X, jadi sepertiga juga jawabannya. Gitu. Ya, ada yang belum paham sampai sini? Benar ya? Oke, thank you Adim sudah bantu mengerjakan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini untuk kesetimbangan disosiasi? Bu, saya belum paham, Bu. Menjadi dijelaskan ulang. Yang mana? Yang ini, yang barusan. Yang sebelah mana? Soalnya baca kan? Iya, Soalnya yang ada ini, ya yang di buku 14 ya. itu. Iya, yang 14 ya. Jadi gini, kalau yang di soal contoh, tadi kan dikatakan jumlah mol and produknya sama. Berarti kalau satunya X, berarti yang lain juga X. Tapi kalau di sini dia main perbandingan. Jadi NH3 sama H2 di produk itu 4:3. Tapi kan 4:3 kita nggak tahu angka realnya berapa. Karena di situ kan perbandingan. Perbandingan itu kan bisa jadi penyederhanaan dari mol yang ada, mol aslinya. Gitu ya. Jadi kita asumsikan di sini, mulainya dari sini, nak. Ya, jadi di sini 4X sama 3X. Dari mana, Bu? Dari hasil perbandingan yang ada di soal. 4:3. Nah, 4 di sini kan reaktan, di sini produk. Ya. Mana yang bisa kita jadikan untuk acuan yang bereaksi? Kan yang produk. Kenapa? Karena di produk awal mulanya dia 0. Sehingga nanti jumlah yang bereaksi itu akan sama dengan jumlah produknya. Sampai sini paham nggak? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut? Mulanya 0 itu gimana, Bu? Kan produk 0, nak. Jadi mula-mula di produk itu 0, kenapa? Karena kan mula-mula itu sebelum bereaksi. Jadi dia produknya belum terbentuk gitu. Jadi rata-rata 0 biasanya. Itu ya. Itu Aymar. Oke? 3X. Nah, habis itu kita dapat 3X di H2. Di reaksi H2, nah 3X ini bisa kita jadikan acuan untuk mencari jumlah yang bereaksi di ruas yang lain, di senyawa yang lain. Kita pakai koefisien. 3X untuk 3 koefisien. Berarti untuk satu koefisien dia sejumlah X, untuk 2 koefisien dia sejumlah 2X. Pakai perbandingan koefisien ya. Udah, habis itu kan di produk kita nggak perlu nyari mula-mulanya. Ya, karena mereka awalnya dianggap belum bereaksi, belum terbentuk gitu. Nah, mula-mula di reaktan itu sama dengan yang bereaksi ditambah sisanya atau setimbangnya. Berarti 4 plus 2 jadi 6X. Udah, habis itu derajat disosiasinya kita pakai rumus ini. Jumlah mol bereaksi atau terurai dibagi jumlah mol mula-mula. Berarti 2X per 6X. Jadinya sepertiga. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke ya. Oke, Bu Ita lanjut. Bisa dihapus? Ya, Bu Ita pindah layar aja. Kita balik ke PPT. Oke, selanjutnya ini bagian terakhir dari kesetimbangan. Kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kesetimbangan. Ya, Bu Ita sudah lampirkan video di GCR, teman-teman. Ya, nanti sebenarnya lengkapnya, contoh-contoh realnya itu ada di video tersebut. Tapi video tersebut durasinya sangat lama, lebih dari 20 menit. Maka Bu Ita nggak bisa tampilkan di sini, karena nanti waktunya akan habis. Ya, jadi untuk pendukung teman-teman nanti silakan dibuka lagi videonya. Nah, Bu Ita di sini pengen menjelaskan kesimpulannya. Ya, jadi apa sih yang dimaksud sama faktor-faktor kesetimbangan? Kalau di lajur reaksi kita juga punya faktor ya. Nah, di kesetimbangan juga seperti itu. Jadi yang namanya sebuah sistem yang dikatakan sudah setimbang, ya itu ternyata bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka berlakulah prinsip Lekats-Clear. Apa itu prinsip Lekats-Clear? Yaitu ketika suatu sistem pada kesetimbangan ini mengalami perubahan konsentrasi, suhu, volume, atau tekanan, maka sistemnya akan menyesuaikan dirinya
dengan meniadakan pengaruh perubahan yang diterapkan sehingga kesetimbangan barunya akan tercapai. Gitu. Jadi sistemnya udah setimbang nih, terus dikasih pengaruh yang lain, misalkan ada konsentrasi, suhu, volume, atau tekanan, maka sistemnya akan menyesuaikan diri dan akan membentuk sebuah kesetimbangan baru lagi. Gitu. Nah, karena dia menyesuaikan diri dengan membentuk kesetimbangan baru, maka ya supaya kesetimbangan baru itu tercapai, dia punya cara. Caranya adalah dia akan menggeser reaksinya, ya, menggeser kesetimbangannya. Kalau dia geser berarti arahnya kemana? Kalau reaksi kesetimbangan itu kan reaksi dua arah, arahnya kiri sama kanan. Maka nanti dia reaksinya akan bergeser ke kiri atau ke kanan. Ya, tergantung nanti kita nambahin konsentrasi, suhu, volume, atau tekanannya itu di bagian mana. Makanya di sini kata lain dari faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan adalah pergeseran kesetimbangan. Gitu ya. Jadi nama lainnya adalah pergeseran kesetimbangan. Gitu. Nah, gimana sih Bu pengaruh-pengaruh si konsentrasi, suhu, volume atau tekanan ini gitu ya terhadap pergeseran kesetimbangan? Kita cek satu-satu. Oke, untuk yang pertama konsentrasi terlebih dahulu, ya. Gimana kalau misalkan kita akan menambahkan konsentrasi suatu zat yang terlibat dalam sistem kesetimbangan gitu ya? Apa yang akan terjadi di sistem kesetimbangan? Oke, jika konsentrasi reaktan atau produknya diperbesar, ya, jadi ketika kita menambahkan sebuah konsentrasi sebuah zat, ya baik itu di reaktan atau di produk, maka reaksinya akan ke arah lawannya. Jadi misalkan kita nambahin konsentrasi di produk, maka reaksinya itu akan geser ke lawannya, berarti ke kiri, ke reaktan. Dan ini berlaku sebaliknya. Jika di produk kita kurangin konsentrasinya, maka reaksinya justru gesernya ke arah yang kita kurangin. Gitu. Ya, jadi geser. Kenapa bisa seperti itu, Bu? Misalkan gini, Nak. Ya. Ada reaksi A, jadi sebenarnya ini tuh ditunjukkan oleh warna sebenarnya, ya. Oke, menjadi C, ya. A awalnya zatnya tidak berwarna. Kemudian B tidak berwarna juga. Kemudian C dia warna merah. Oke, ketika Bu Ita mau menambahkan konsentrasi A, oke ya, Bu Ita mau menambahkan konsentrasi A, kesetimbangannya akan bergeser ke arah lawannya. Berarti kemana, Nak? Ke arah mana? Ke arah C. Karena C di kanan, maka dia dikatakan kesetimbangannya bergeser ke arah kanan. Bu, buktinya apa, Bu, kalau kesetimbangannya geser? Jadi gini, ketika kita menambahkan konsentrasi A, maka nanti warna merah di C itu lebih pekat, gitu ya. Jika kita tambah konsentrasi A atau B, maka konsentrasi C-nya juga akan bertambah ditandai dengan warna merah yang lebih pekat. Benar nggak nih tulisannya? Sebentar. Gitu, Nak. Ya, jadi sebenarnya nanti di video yang teman-teman saksikan di GCR nanti seperti itu. Sebenarnya, Bu, kita bisa tahu reaksinya tuh geser kemana itu taunya dari mana? Sebenarnya harus lihat real reaksinya. Gitu. Biasanya perubahannya bisa dilihat dari warna atau produk yang dihasilkan. Gitu. Jadi misalkan Bu Ita punya reaksi A plus B menghasilkan C, A-nya nggak berwarna senyawanya, B-nya juga, C-nya hasilnya merah. Ketika kita mau menambahkan ya si A sama si B ya, maka nanti produk C-nya karena reaksinya geser ke kanan, maka produk C yang dihasilkan nanti akan bertambah. Ciri-ciri produk C bertambah apa? Nanti warna merahnya akan lebih pekat. Gitu. Ya. Nah, kalau misalkan Bu Ita menambahkan C-nya, kira-kira reaksinya geser kemana? Kalau Bu Ita nambahin C-nya, reaksinya geser kemana? Ke kiri, Bu. Ke kiri. Kiri. A plus B. Betul, ke arah A sama B. Kalau Bu Ita ngurangin A, reaksinya geser kemana? Ke C. Kiri atau Ke kanan? kiri. Ayo, Bu Ita ngurangin A. Reaksinya kiri atau kanan? Gesernya? Ke C, Bu.
Kiri. ke kiri ya. Kan kalau dikurangin dia mengarah ke dirinya sendiri. Gitu. Jadi kalau ada bagian yang dikurang, maka kesetimbangan justru ngarahnya ke yang kurang. Gitu. Ya, oke ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau konsentrasi ditambah, reaksi akan menjauhi konsentrasi yang ditambah. Kalau kurang, maka reaksi akan mendekati konsentrasi yang dikurang. Gitu. Ya. Nah, di sini ada contohnya sih. Cukup sampai sini aja contohnya ya. Bisa mewakili. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bu, Ya, kok saya masih nggak ngerti ya? yang mana? Nggak tahu. Oke, ini kan simulasi sebentar. Kita ulang lagi ya. Jadi, Nak, ya namanya sebuah kesetimbangan itu kan sebenarnya dia sistem reaksi ya. Kesetimbangan kan tercapai jika apa kemarin? Laju reaksi A sama dengan laju reaksi B, atau laju reaksi pembentukan sama dengan laju reaksi penguraian. Nah, dia dikatakan meskipun sudah setimbang, dia masih bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Gitu. Kenapa sih Bu kita harus ada faktor-faktor itu? Iya, kalau di industri, jadi ini aplikasinya di industri. Jadi kalau di industri, pergeseran ini itu dimanfaatkan untuk memprediksi produk yang dihasilkan itu optimal dengan biaya yang sedikit. Maksudnya apa Bu? Misalkan ya, tadi kita mau buat produk C yang tadi, ya, atau pakai realnya seperti ini. Nah. Oke, misalkan Bu kita punya H2 ditambah N2 akan menghasilkan NH3. Kan gini ya. Oke. Kita memproduksi amonia. Ya, modalnya adalah 3H2 plus N2. Jadi gas hidrogen dan gas nitrogen. Ya, supaya produk NH3 yang dihasilkan itu banyak, ini kan sebuah sistem kesetimbangan sebenarnya. Apa yang harus bisa dilakukan nih? Jadi rekayasa industrinya itu seperti apa? Nah, ini kita manfaatkan pergeseran kesetimbangan. Kalau misalkan kita pengen produk NH3-nya banyak, maka harus kita atur supaya reaksinya itu berjalannya ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena posisi NH3 jadi produk. Sehingga reaksinya harus kita arahkan ke NH3. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya reaksinya itu ya optimal mengarah ke NH3, supaya NH3-nya lebih banyak terbentuk, kita bisa pakai rekayasa konsentrasi. Oh, kalau ya supaya reaksinya bisa geser ke kanan atau ke arah NH3, atau supaya NH3-nya banyak terbentuk, yang bisa kita lakukan adalah kita akan menambah konsentrasi H2 dan konsentrasi N2. Nanti dicek mana harganya lebih murah. Misalkan H2-nya harganya lebih murah, ya maka konsentrasi H2 yang diperbanyak, gitu misalkan. Ya berarti apa yang bisa kita lakukan supaya si reaksinya geser ke kanan? Kenapa harus geser ke kanan? Karena kita menginginkan produk NH3-nya dihasilkannya lebih banyak. Gitu Nak. Ya, sehingga apa yang bisa kita lakukan? Oh, supaya reaksinya berjalan ke arah kanan, ya, maka konsentrasi yang ditambah justru di sisi sebaliknya, di kiri. Gitu. Sampai sini bisa difahami nggak? Gini, supaya NH3 banyak terbentuk, ya, maka reaksi harus bergeser ke arah kanan, ya, sehingga diperlukan penambahan konsentrasi H2 atau N2. Gitu. Jadi itu kemungkinannya. Oke, sampai sini bisa difahami nggak? Bu, kalau ditambah konsentrasi itu nggak itu ya Bu, nggak bikin koefisiennya naik? Enggak. Koefisien tetap Nak. Jadi dia nambahin konsentrasinya di sistemnya gitu. Jadi koefisiennya nggak ngaruh. Gitu. Oke, ada lagi? Jumlah molekul naik nggak, Bu? Jumlah molekul pasti naik. Kalau koefisien yang nggak berubah, taunya lebih banyak dari mana, Bu? Apanya? Dari perubahan warna.
Sorry. Tadi apa koefisien ya? Iya kan koefisiennya nggak naik. Oke, Tahun. sebenarnya gini nak, nggak usah mikirin terlalu jauh koefisiennya naik atau tidak, nggak usah. Karena nanti yang dilihat adalah real produknya gitu. Yang penting teman-teman tahu arah gesernya kemana, kiri atau kanan. Sebenarnya yang bisa teman-teman amati adalah, kalau paling gampang sebenarnya dari warna sih. Dari warna. Ya, tapi di sini kan Bu Ita belum bisa nampilin warnanya nih, ada di video sebenarnya. Itu jadi apa namanya? Ikutin pola ini dulu aja. Ya, jadi dia gesernya kemana-kemana ketika ditambah konsentrasi atau dikurang konsentrasi. Gitu, ya. Oke, Bu. Oke, ada lagi nggak? Oke, misalkan Bu Ita punya reaksi, ini ya, Bu Ita tambahin lagi contohnya ya. Misalkan Bu Ita punya reaksi, apa ya? Oke, H2 ditambah O2 menghasilkan H2O. Kalau Bu Ita tambah konsentrasi, jika konsentrasi H2 ditambah, reaksi geser kemana? Bergeser kemana? Kanan. Kalau Kanan, Bu. kanan ya. Kalau ke kanan berarti produk H2O-nya lebih banyak atau lebih sedikit? Banyak, Bu. Lebih banyak. Itu artinya. Jadi ketika dia bergeser ke kanan, maka produk yang dihasilkan lebih banyak gitu. Nah, kalau misalkan jika konsentrasi O2 berkurang, reaksinya geser kemana? Jika konsentrasi O2-nya berkurang? Ke kiri, Bu. Kiri, Bu. Betul, ke kiri. Jadi yang namanya konsep kesetimbangan, itu sebenarnya dia akan mengisi kekosongan atau mengisi kekurangan. Ya, kenapa? Kayak kita main jungkat-jungkit aja sih ya. Ketika kita nambah beban, ya, maka apa? Kesetimbangannya itu akan bergeser. Jadi pengaruhnya adalah lawannya akan meningkat. Ya, teman-teman main jungkat-jungkit udah setimbang. Terus kamu tambah di sisi kiri. Maka yang nambah sebelah mana? Sebelah kanan kan? Lawannya kan? Nah, ketika kamu kurangin yang sebelah kiri, yang nambah siapa? Dirinya sendiri. Ya enggak? Ya udah gitu. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kemudian faktor yang kedua, ada yang mau tanyakan lagi nggak? Belum kita pindah. Oke, ini Bu Ita hapus ya. Oke, faktor yang kedua, ini Bu Ita gabung antara volume sama tekanan. Kenapa digabung? Karena keduanya punya hubungan saling terbalik. Ya, jadi misalkan tekanan dikatakan tinggi, yaitu jika volumenya kecil. Ya. Dan sebaliknya, tekanan dikatakan besar, tadi Bu Ita ngomong apa? Tekanan dikatakan besar jika volumenya kecil, gitu ya. Kemudian tekanan dikatakan kecil jika volumenya besar. Nah, yang harus teman-teman hafalkan adalah salah satunya aja. Apa hubungan volume atau tekanan terhadap pergeseran kesetimbangan? Jadi, kalau misalkan terjadi seperti itu, teman-teman hafalkan gini aja, vocil-kocil, fosar-kosar. Jadi volumenya aja. Kenapa? Karena volume sejalan sama pergeserannya. Jadi misalkan kita akan memperkecil volume, maka reaksinya akan bergeser ke arah koefisien, jumlah koefisien yang lebih kecil. Kalau volumenya diperbesar, maka dia akan mengarah ke jumlah koefisien yang lebih besar. Bu, jumlah koefisien maksudnya apa? Jadi nanti bagian kiri sama kanan, itu koefisiennya akan teman-teman tambah. Gitu, di kiri berapa, totalnya di kanan berapa. Ya, maka itu nanti menentukan besar kecilnya koefisien. Misalkan Bu Ita punya reaksi 2SO2,
plus 1O2 akan menghasilkan 2SO3. Berarti total koefisien di sebelah kiri berapa? 3 kan? 2 ditambah 1. Di kanan 2. Maka ketika kita memperbesar volume, berarti kan kocil-kocil kosar. Ketika volumenya diperbesar, maka reaksinya akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya besar. Mana jumlah koefisien yang besar, kiri atau kanan? Kiri. Kiri. Berarti reaksinya akan bergeser ke kiri. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Ya, jadi kocil-kocil, kosar-kosar. Ya. Nah, kalau misalkan pertanyaannya Bu Ita ganti. Kalau misalkan jika tekanannya diperbesar, oke, reaksi bergeser kemana? Ke kanan, Bu. Iya, betul, ke kanan. Kenapa? Kalau tekanan diperbesar, maka justru dia mengarah ke jumlah koefisien yang lebih kecil. Ya, jadi kalau tekanan kebalikan sama volume. Ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bu, Nggak ada ya? Ya. kalau KF-nya sama, nggak geser ya, Bu? Iya, kalau KF-nya sama nggak geser, berarti dia bisa pakai faktor yang lain buat menggeser kesetimbangan. Oke. Itu Taki, ya. Kan faktornya ada selain volume sama tekanan kan ada konsentrasi, terus nanti ada suhu. Ya, jadi bisa pakai faktor yang lain gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti di industri, ya kerjanya di industri misalkan, ya bisa manfaatkan ini nih, gitu. Oke, ada lagi? Kita lanjut ya. Terakhir, faktor suhu. Mana sih ini? Oke, faktor suhu. Ya. Jadi kalau suhu, kan suhu naik sama suhu turun, gitu aja ya. Kalau suhu, kalau diperbesar, reaksinya nanti mengarahnya ke reaksi endoterm. Masih ingat endoterm delta H-nya positif atau negatif? Endoterm delta H-nya positif, negatif? Betul, positif. Jadi diingat aja, kalau suhunya naik berarti suhu tambah, reaksinya berarah ke reaksi positif endoterm. Kalau suhunya diperkecil, maka kebalikannya, reaksinya eksoterm. Bu, kita tahu reaksi endo sama ekso dari mana? Dari reaksinya. Ya, misalkan di sini Bu Ita punya reaksi N2 plus 3H2 akan menghasilkan 2NH3. Ini delta H-nya minus 92,2. Artinya apa, Bu? Artinya reaksi pembentukan NH3 atau reaksi yang jalannya ke kanan, itu dia delta H-nya minus 92,2. Ya, berarti ketika dia reaksinya berjalan ke kanan, maka delta H-nya adalah eksoterm. Nah, di sini misalkan kalau Bu Ita mau mau memperkecil suhu, ya suhu diperkecil berarti arah reaksinya ke eksoterm. Maka reaksinya geser kemana? Ya geser ke kanan. Paham nggak? Kenapa? Karena default reaksi ini udah arahnya ke kanan dengan delta H-nya minus. Nah, beda lagi kalau misalkan Bu Ita tambah suhunya. Kalau suhunya Bu Ita tambah, reaksinya gesernya kemana? Reaksi akan bergeser sebenarnya kan ke endoterm. Cuman di sini kita nggak menemukan endoterm. Tapi teman-teman lihat, di sini kan reaksinya bolak-balik. Artinya apa? Artinya ketika reaksi berjalan ke kiri, maka delta H-nya juga kebalikannya, yaitu positif. Berarti reaksi endotermnya itu kebalikannya, arahnya ke kiri. Berarti jika suhu ditambah, reaksinya akan bergeser
ke kiri. Paham nggak? Atau bingung? Jadi misalkan kalau reaksi ini itu bacanya reaksinya arahnya ke kanan. Jadi eksoterm ini untuk ke kanan. Berarti kalau teman-teman reaksinya geser ke kiri, artinya dia endoterm, kebalikannya gitu. Ya, kan kita pengen gini. Kalau suhu ditambah, kan reaksinya harusnya ke endoterm. Bu, di reaksi di situ nggak ada endoterm, adanya eksoterm. Berarti kalau nggak ada endoterm, di situ eksoterm, maka reaksinya justru arahnya ke lawannya, kebaliknya. Berarti arahnya ke kiri, bukan ke kanan. Gitu. Atau gini nih, misal Bu Ita punya reaksi A plus B, ya, gini aja, pakai permisalan aja ya. Oke, delta H-nya sama dengan positif X, misalkan, ya, kilojoule. Maka jika suhu diperbesar, reaksi geser kemana? Kalau suhu diperbesar, reaksi geser kemana? Kiri atau kanan? Kanan ya, Bu. Ke kanan, betul. Kenapa? Karena arah reaksi kanan dia sudah endoterm, sudah positif. Nah, kalau suhunya Bu Ita perkecil, kemana? Kiri, Bu. Ke kiri. Kenapa ke kiri? Kalau dia reaksinya diperkecil kan berarti dia harus mengarah ke eksoterm. Sedangkan reaksi ini arah ke kanannya endoterm. Maka arah eksotermnya kemana? Ya ke lawannya, kebalikannya, yaitu ke kiri. Gitu loh. Nah. Oke, sampai sini dia mau ditanyakan? Oke, kita coba kerjakan halaman 164. Nomor 5. Oke ya, halaman 164 nomor 5. Oke ya, halaman 164 nomor 5, kita punya reaksi. Ya, di sini aja Bu Ita tulisnya reaksinya. Oke. Apa tuh reaksinya? A plus B 2C plus D delta H-nya sama dengan min X kilojoule. Oke. Oke ya. Kemana arah kesetimbangan bergeser jika dilakukan hal-hal berikut? Ketika gas A-nya ditambah, reaksinya geser kemana? Ke Kalau kanan. gas A kita tambah ke kanan, pintar. Ya, jadi jawaban yang A ke kanan. Oke. Karena kita menambah konsentrasi sebelah kiri. Pertanyaan B. Gas B dikurangi Kiri. ke kiri. Kiri. Oke, karena dia mengarah ke dirinya sendiri. Terus pertanyaan C.
Gas C Kiri. ditambah Kiri. Kiri, Bu. ke kiri ya. Oke. Pertanyaan D, Kanan. gas D dikurangi, berarti dia mengarah ke dirinya sendiri, berarti ke kanan. Oke. Habis D, E, habis C, D, E. Tekanan diperbesar. Kanan, Bu. Kalau tekanan diperbesar berarti ngarah ke Ke kiri. koefisien yang lebih kecil. Berarti ke kiri ya nak ya. Kebalikan dari volume. Oke, pertanyaan F apa tuh? Temperatur dinaikkan. Oke, temperatur dinaikkan maka dia mengarah ke endoterm. Benar ya? Iya. Berarti ke kanan atau ke kiri? Kiri. Ke kiri. Ke kiri, betul. Karena arah kanan dia ekso. Maka kalau kita mau menuju endo, berarti kebalikannya yaitu ke kiri. Oke, sampai sini paham nggak? Jadi cuma geser doang kiri kanan gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kita tadi udah belajar apa tadi? Kesetimbangan disosiasi dan pergeseran kesetimbangan, ya. Kan waktunya tinggal 15 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk kesetimbangan berarti sudah selesai teman-teman. Nanti Bu Ita akan kasih satu soal, itu buat nilai tugas dan UH. Dan nanti ada contoh soal juga yang udah ada jawabannya. Buat teman-teman latihan, buat belajar. Ya kali aja belum optimal di Zoom ini. Gitu ya, nanti dipelajari dulu, kemudian silakan dikerjakan tugasnya. Gitu ya, karena waktu kita terbatas. Nah, kemudian masih ada 15 menit. Pekan depan kita libur, bener nggak? Tanggal 12. Bener, Bu. Rajin banget, bener Bu, cepat banget. Nah berarti ini pertemuan, jadi Bu Ita mau cuti nih, mulai cutinya itu minggu tanggal 15, berarti ini pertemuan terakhir sama Bu Ita ya, karena minggu depan kita libur. Kalau nggak bohong, Bu. Kalau nggak bohong, kalau nggak di prank sama itu ya, pemerintah ya, pasti libur sebentar. Tanggal berapa sih? 12 kan? Kalau di kalender akademiknya sih merah. Imlek, iya di sini kalender HP juga Imlek libur kan? Gitu ya, jadi nanti mungkin ada yang menggantikan ya. Nah karena waktunya masih 15, Bu Ita izin masuk asam basa boleh? Ini udah selesai ya. Masuk asam basa dulu,